Selamat siang Pak, saya atas nama Ibu Raminus dari kelas 2019 C dengan NPM 19-3124. Tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan soal masalah-masalah dalam bidang pendidikan secara umum maupun masalah yang dijumpai dalam pembelajaran di tempat magang 2, yaitu selama pelaksanaan magang 2 menghadapi kendala-kendala seperti kekurangan anak pada saat menerima pembelajaran berlangsung. Banyak sekali anak-anak kurang paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Contoh, pada saat guru menjelaskan materi di depan ruangan kelas, siswanya sibuk dengan keperluan masing-masing, yaitu bolpoin, buku, dan lain-lain. Mereka sering sekali melakukan hal-hal tersebut. Ini yang sering saya dapat di SDI Golotepu pada kelas 1, 2, 3 atau pada kelas rendah. Anak kelas rendah ini ketika guru bertanya mengapa tidak membawa bolpoin dan lain-lain, mereka selalu menjawab, lupa, kadang-kadang tidak menjawab. Itu yang menjadi kendala bagi guru. Selanjutnya, kendala yang lain juga yaitu anak-anak lebih cenderung senang dengan cara menulis saja dibanding dengan membaca. Ini yang menyebabkan ilmu mereka berkurang. Kami sebagai anak magang 2 mencoba pelan-pelan untuk agar mereka mau dengan metode ajar yang kami bawa. Kami sudah sering mencobanya dan mereka sangat senang. Hal yang lain juga mereka sering melakukan, yaitu dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sekolah yang kami praktek, banyak sekali peserta didik yang belum mengenal huruf. Mereka hanya mengingat kalau huruf dinyanyikan. Ini terjadi di kelas rendah, yaitu di kelas banyak sekali kejadian ini di kelas 1. Masalah-masalah umumnya di kelas tinggi, ada peserta didik yang kurang memahami apa yang dijelaskan di kelas itu, yaitu adalah akibat dari ketika guru jelas di ruangan itu kurangnya mendengar apa yang guru jelas di depan ruangan. Kaitan dengan dua tokoh-tokoh pendidikan mencakup peserta didik yang banyak sekali masalah-masalah, maka harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang kondusif. Membaca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat pada pendekatan konstruktif. Dalam pendidikannya sama-sama menekankan bahwa titik berat proses belajar mengajar terletak pada murid. Pengajar berperan sebagai fasilitator dan instruktur yang membantu murid mengkonstruksi, konseptualisasi, dan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Konstruktivisme yang sudah besar pengaruhnya sejak periode 1930-an dan 1940-an di Amerika, juga di Eropa secara langsung atau tidak langsung. Dasar-dasarnya pernah dipelajari oleh Ki Hajar Dewantara. Dasar pertama dari pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan adalah teori konvergensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia merupakan hasil interaksi dan faktor bawaan dan faktor pengasuhan.
Menurutnya, baik dasar faktor bawaan maupun ajar pendidikan berperan dalam pembentukan waktu seorang. Selanjutnya yaitu dari Sulaiman 1993 sampai 61. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Sebab yang demikian lantaran dalam tahun tersebut seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama semata-mata dengan mengimankan saja dan tidak tuntut untuk mencari dalilnya. Sementara itu, ini berkaitan dengan pendidikan akhlak, bahwa pengajaran harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia, sehingga menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikirnya dan pertimbangan. Perhatian Al-Ghazali terhadap metode pengajaran lebih dikhususkan bagi pengajaran pendidikan agama untuk anak-anak. Untuk ini telah mencontohkan suatu metode keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti, penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abidin 1998 sampai 97, bahwa metode pengajaran menurut Al-Ghazali dapat dibagi menjadi dua, bagian antara pendidikan agama dan pendidikan akhlak. Ini adalah pendapat yang masuk sekali dengan kami yang sedang melakukan magang 2 saat ini di SDI Gorontalo, karena sesuai dengan keadaan sekolah dasar yang kami praktek selama di SD, banyak sekali kendala-kendala yang melibatkan guru siswa, seperti tempat yang saya praktek saat ini di SDI Gorontalo di Rahang Utara. Masih banyak masalah yang perlu, seperti kurang aktif dalam kelas. Ini yang perlu guru terapkan. Jika mendengar apa yang dijelaskan oleh guru kurang aktif dan mengerjakan tugas individu, kelompok, dan lain-lain, kami sangat turut prihatin pada peserta didik, dan kami melakukan yang sebaik mungkin untuk mengembangkan semangat belajar mereka. Misalnya, sebelum memulai mata pelajaran, kami selalu memulai dengan doa, bernyanyi, dan melakukan hal-hal yang membuat mereka semangat untuk belajar dengan permainan. Berkaitan keagamaan di desa Ponglengon ini, ada Kepela. Ini terletak di Kampung Galang. Di sini mereka sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan. Setiap hari Minggu mereka berbagi kelompok, sehingga mereka semua aktif dalam melakukan kegiatan setiap hari Minggu, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu juga setelah misa. Itu yang menjadi yang sangat bagus di desa Ponglengon ini. Baik Pak, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih.